Shalom semuanya, selamat malam. Ya, Nah, saya Malam Bu Mary. ya, saya baru pertama kali ya join di grup Saying with New ini ya. Jadi kalau ada kekurangan harap dimaklumkan. Oke, salam kenal sebelumnya. Perkenalkan, saya dengan Mary. Saya founder dari Yayasan Rumah Pemulihan Adulam yang ada di Lembang. Jadi Yayasan Rumah Pemulihan Adulam itu menangani orang-orang yang mengalami gangguan depresi, stres, dan juga gangguan kejiwaan. Saya mulai ada di bidang ini di tahun 2010. Kemudian saya punya yayasan sendiri itu mulai tahun 2019. Saya menangani yang saat ini sekarang ada sekitar 50 orang, itu juga sudah keluar sembuh, pulih ya. Ada lagi yang baru datang, ada yang sudah pulang. Nah, mungkin saya akan memperkenalkan sebentar tentang Yayasan Rumah Pemulihan Adulam, bisa minta tolong untuk ditampilkannya. dengar suaranya. Iya, kedengeran Pak. Hmm. Ya. Itu sedikit penampilan dari kita, dari Yayasan Rumah Pemulihan Adulam, mungkin agak kelihatan kecil, tapi mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ya, itu gambaran dari rumah pemulihan kita, mungkin rumahnya sederhana, tapi saya berharap bisa membantu dan menolong orang-orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Untuk sebelumnya, apa suara saya bisa didengar ya? Bisa ya? Oke, terima kasih banyak untuk Pak Jeffrey, juga Ibu yang Bu Firda ya, yang sudah mengundang saya untuk mengisi renungan pada malam hari ini ya. Jadi saya malam hari ini akan membawakan perenungan dengan tema apa kabar pengharapan ya. Tentunya setiap kita pasti pernah atau sering berharap ya. Jadi saya berharap malam hari ini setiap kita bertanya pada setiap kita masing-masing, apakah kita pernah menanyakan apa kabar pengharapan ya. Jadi pernahkah kita berharap atau kita tidak pernah berharap sama sekali atau kita sudah malas untuk berharap. Malam hari ini kita mau sama-sama untuk belajar tentang pengharapan ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku semuanya, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah mengharapkan sesuatu ya, berharap akan sesuatu. Di tempat saya juga banyak sekali klien-klien saya yang selalu berharap untuk kesembuhannya, berharap untuk pemulihannya. Kadang-kadang mereka juga seringkali setiap hari bertanya, "Ibu, kapan saya bisa kembali pulang? Ibu, kapan saya bisa sembuh? Ibu, kapan saya bisa lepas dari obat?"
pertanyaan-pertanyaan ini sering kali saya dengar dan saya cuman mengarahkan kepada, klien-klien saya, "Ayo terus berharap, meskipun pengharapan itu tidak terlihat." Nah, malam hari ini saya akan, sedikit menayangkan kembali ya beberapa, motivasi untuk kita semua pada malam hari ini. Mungkin saya minta bantuannya lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga bisa memberikan motivasi ya dan inspirasi buat kita semua. Ya, kita kadang-kadang, seperti tadi ya, motivasi yang kita tonton tadi, anak bebek yang mencoba berkali-kali untuk, naik ke dalam satu tahap demi tahap, sampai pada tahap yang akhir. Kita, seringkali ada di posisi di mana kita sudah berulang kali mencoba dan kita akhirnya bosen ya kadang-kadang ya. Kayaknya udah coba tapi tidak membuahkan hasil. Terus kita sudah berusaha, tapi kadang-kadang apa yang kita usahakan tidak membuahkan hasil. Kadang ya kita manusiawi, eee, merasakan ya, lihat, wah orang lain bisa seperti itu, orang lain bisa
berhasil, tapi kok kita tetap aja di tempat yang sama, tidak pernah naik gitu. Atau kita punya satu masalah tidak beres-beres gitu. Kadang-kadang kita akhirnya menyerah ya, dan kita tidak mau berusaha. Tapi tadi kita belajar ya bahwa ketika kita berusaha berkali-kali, itu membuat kita menjadi luar biasa. Dan pada waktunya kita akan menjadi berhasil. Kita akan buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Mungkin kalau bisa ditampilkan, kalau tidak bisa mungkin saya bisa bacakan. Ya, Roma 12 ayat ke-12 dikatakan, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa." Ya, Roma 12 ayat 12 ini katakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan, bahwa kita itu harus bersukacita di dalam pengharapan. Kadang pengharapan itu tidak menyenangkan ya Bapak Ibu. Pengharapan itu menyakitkan ya. Bahkan kita tidak tahu ujung daripada sebuah pengharapan. Kadang-kadang pengharapan itu membuat kita sesak. Tapi firman Tuhan katakan di dalam pengharapan kita harus bersukacita. Di dalam pengharapan kita harus sabar ya dalam kesesakan. Dan yang paling harus kita lakukan adalah bertekun di dalam doa. Nah, apa sih pengharapan? Kalau saya baca di Google ya, pengharapan adalah keinginan agar sesuatu yang baik terjadi di masa depan, yang disertai dengan keyakinan dan harapan yang kuat bahwa hal itu akan terwujud. Jadi pengharapan itu adalah keinginan agar sesuatu yang baik itu terjadi. Ya, saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mau sesuatu itu terjadi yang tidak baik. Pasti pengennya yang baik terus, terjadi yang baiknya. Nah, itulah pengharapan ya, keinginan agar sesuatu yang baik terjadi di masa yang akan datang. Ya, dan disertai dengan keyakinan dan harapan kuat bahwa hal itu akan terwujud. Nah, ini kalau dirangkaikan dengan firman Tuhan, seringkali didasari oleh firman Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan dan janjinya. Nah, saudaraku, seringkali kita kecewa ya saat berharap, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan, tidak sesuai dengan terjadi yang kita harapkan. Nah, agar kita tidak menjadi kecewa, sebetulnya pengharapan itu kita harus berharap kepada Tuhan. Jadi pengharapan itu harus didasari kepada Tuhan. Pengharapan itu kalau di dalam Ibrani ayat yang 10, Ibrani pasal 10 maaf, ayat yang ke-22 sampai 23, boleh minta tolong ditampilkan? Ya, Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Ya, firman Tuhan sekali lagi saya katakan, saya bacakan di ayatnya yang ke-23 ya, saya tekankan di ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Ya, jadi kita supaya pengharapan kita tidak mengecewakan, kita berpegang pada Allah kita, berpegang pada pengharapan kepada Tuhan Yesus.
kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, pengharapan di dalam Tuhan itu bukan pengharapan sekedar angan-angan ya, bukan pengharapan yang kosong. Pengharapan di dalam Tuhan merupakan sesuatu keyakinan yang mampu memberikan kekuatan dan ketenangan. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, harapan kita itu tidak akan kosong, Saudara. Ya, harapan kita itu tidak hanya sebatas angan-angan. Kenapa kadang kita mengalami pengharapan yang kosong? Pengharapan yang seperti angan-angan saja karena kita terkadang melakukan pengharapan yang berbekal pada pengharapan diri kita, memaksakan sesuatu untuk keinginan kita, ya, atau pengharapan kepada orang lain, mengharapkan sesuatu kepada orang lain, atau mengharapkan sesuatu kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Makanya kadang kita di dalam hidup kita, saat kita berpengharapan, kita kadang-kadang kecewa. Ya, lah kok tidak sesuai dengan yang saya mau. Kok kejadiannya nggak seperti yang saya rencanakan. Ya, kenapa saya, kalau di sini ya memang, klien-klien saya selalu bilang, "Iya Bu, aku nggak sembuh-sembuh Bu. Aku mau sampai kapan seumur hidup, minum obat seumur hidup, aku harus sampai kapan Bu, mengalami hal seperti ini." Nah kadang-kadang mereka, klien saya itu merasa kayak, "Aduh ini tuh nggak ada ujungnya," dan, sepertinya mereka lelah, ya capek gitu. Dan saya juga kadang-kadang, kasihan sama keluarga juga ya, pendamping-pendamping atau caregiver ya, perlu digarisbawahi bahwa ketika ada saudara atau keluarga atau teman yang mengalami, gangguan ya, gangguan mental, gangguan kejiwaan, sebetulnya keluarga ya, entah itu ayah, ibu, orang tua ya, kakak, adik, atau saudara-saudara yang lain, itu juga mengalami, eee, kelelahan ya, lelah dalam pendampingan. Ya saya juga dulu waktu awal-awal belum, ya masih awal-awal terjun ya, 2010 saya ingat sekali, saya lelah. Jadi saya sempat menangis, sampai beberapa minggu, karena saya pikir, eee, ini sembuhnya kapan gitu ya, saya tanya pada diri sendiri gitu, "Ini sembuhnya kapan? Kok saya lihat kok kayak nggak sembuh-sembuh?" Apalagi kalau, maaf kata kalau sedang mengalami, eee eee, apa, kekambuhan ya. Ya saya pernah menangani, ada satu klien yang saya rawat itu dalam seminggu itu 3 hari berturut-turut tidak mau makan. Ya jadi saya dengan penuh kasih ya, ya menurut saya ya, dan saya ceritanya mau nyuapin nih, mau nyuapin, "Ayo ayo makan," gitu kan. Karena dia nggak mau makan sama sekali. Jadi ketika saya suapin, dia nggak mau, ya. Dia berkata kasar kepada saya, maaf kata misalnya, "Saya nggak mau makan, goblok, anjing," gitu ya. Waduh, saya tuh langsung, down ya, gitu. Terus yang kedua saya kasih lagi. Nah, sampai saya terus berusaha akhirnya masuk ke dalam mulut makanannya 1 sendok, tapi ternyata dia semburin ke muka saya, ya. Dia semburin ke muka saya. Ya, tapi waktu itu saya cuman bertanya ya, "Aduh ini gimana ya gitu. Saya lelah gitu karena kan saya udah mencoba berkali-kali tapi tetap tidak bisa gitu. Akhirnya, mau tidak mau sudah hampir 5 hari ya, saya bawa, ke dokter diinfus akhirnya. Diinfus pun infusannya dicopotin, jarumnya jadi memang, sangat sulit ya ketika, ada di kondisi seperti itu. Jadi ketika dia, diinfus untuk dimasukkan, nutrisi gitu ya, dicabut, dia teriak-teriak tidak mau, akhirnya pihak dari, dokternya bilang, "Aduh Bu maaf tidak bisa ditanganin di sini karena ini, untuk umum bukan khusus untuk," jadi ada beberapa rumah sakit yang menolak kalau kita, memasukkan klien yang dengan, kondisi gangguan kejiwaan. Jadi saya harus muter cari rumah sakit yang memang dia bisa.
untuk menerima, klien-klien seperti ini. Jadi, ya secara manusiawi kadang saya lelah gitu, capek, "Aduh Tuhan saya capek ini, gimana ini?" Gitu ya. Nah saya bisa merasakan apa yang keluarga juga rasakan ya, keluarga caregiver yang rasakan. Jadi saya selalu, eee, kepada klien-klien saya tuh memberitahu ya, jadi ketika kalian sakit gitu, bukan hanya kalian yang sakit. Jadi caregiver juga, keluarga di dalam rumah itu, merasakan kelelahan juga. Jadi kalau misalnya kan ada beberapa klien saya tuh yang kesel ya, kesel, marah kalau dibawa ke yayasan gitu ya, kalau dibawa ke rumah pemulihan karena mereka merasa terbuang gitu ya, merasa dibuang. Jadi saya selalu memberikan pengertian bahwa keluarga tidak membuang, tapi keluarga mencari bantuan karena mereka juga lelah ya 24 jam harus menjaga, eee mereka gitu. Kalau saya lagi ngobrol sama klien, ya harus menjaga kamu 24 jam gitu. Kamu kan tidurnya kebalik, kalau pagi, tidur misalnya, nanti dari sore sampai subuh gitu ya, berkegiatan. Jadi kalau keluarga kan pagi, siang tuh harus bekerja, sore ke malam ke subuh itu harus istirahat ya. Nah kalau harus mendampingi dari, pagi ke sore kerja, terus, dari malam ke subuh harus dampingin kamu, saya bilang, "Ini keluarga bisa sakit," saya bilang gitu, "mereka bisa drop." Jadi, bukan karena dibuang, tapi karena mereka sayang, kamu, jadi kamu harus dipulihkan di tempat yang memang benar-benar bisa menangani, gitu. Jadi, ya saya sering berikan pengertian itu. Nah, keluarga juga kadang-kadang merasa lelah ya, mereka bilang, "Saya sudah coba Bu, di rumah ya, kadang-kadang aduh capek gitu ya, saya nggak bisa kerja, nggak bisa mikir." Jadi satu yang sakit, jadi seisi rumah ikutan sakit, gitu. Nah, tapi saya selalu memberikan apa, motivasi bahwa ya kita harus selalu ini sama-sama, gitu ya. Kita jangan pernah menyerah, karena kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Saya pernah waktu itu bertanya dalam hati ya, "Tuhan sebetulnya, Tuhan bawa saya untuk menangani orang-orang seperti ini tuh, goals-nya apa gitu. Karena saya sendiri manusia kadang-kadang iri hati ya kayak tadi bebek gitu ya, motivasi. Kadang kita iri lihat orang, saya iri lihat orang ya, orang kok bisa enak banget ya kerja udah beres, selesai, pulang, capek, tidur. Kalau saya di sini, ya kadang-kadang sampai tengah malam kalau ada yang masih, apa, mmm, mengalami, kekambuhan ya harus menangani, gitu ya. Nah jadi, eee, tapi saya pernah dalam hati Tuhan, mmm, eee, ya maksudnya ini bukan Tuhan bicara ya, saya nggak bisa secara audible mendengar suara Tuhan, tapi saya merasakan gini, eee, "Kamu tahu nggak?" Gitu ya. Jadi ini pertanyaan saya di pikiran saya ya, ketika orang bertobat, terus, orang berdosa bertobat, seluruh seluruh malaikat surga itu bersukacita. Nah, kamu pernah berpikir nggak, ini ceritanya saya lagi ngomong sama diri saya, tapi kayak Tuhan yang ngomong ya. Kamu pernah berpikir nggak bahwa ketika satu orang sembuh dari gangguan jiwa, dia punya kehidupan kembali, gitu. Jadi, saya nggak tahu apakah Bapak, Ibu, Saudara pernah melihat orang-orang yang sudah gangguan jiwanya parah banget ya. Kalau saya, ya sudah ya. Jadi memang kalau yang sudah di tahap parah sekali kan mereka sudah kayak punya dunia sendiri, gitu ya. Mereka sudah tidak peduli dengan sekeliling kita, gitu. Jadi makanya kenapa ada yang maaf kata suka, buka baju segala macam, mereka tuh sudah punya dunia sendiri, gitu. Jadi ketika saya ada, satu perkataan, tahu nggak ketika mereka pulih, itu sama seperti dengan orang yang punya lahir baru, gitu. Jadi punya kehidupan baru. Nah, sama dengan orang yang bertobat punya kehidupan baru, lahir baru. Saya di situ nangis, nangis sampai kenyang-kenyang, saya bilang, "Iya Tuhan, saya tahu bahwa satu jiwa itu berharga." Gitu. Itulah sebabnya saya lanjut untuk pelayanan ini, ya, ada di bidang ini ya. Jadi saya berharap bahwa
pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia ketika di dalam Tuhan. Bahwa pengharapan itu akan membuahkan hasil ketika kita tuh benar-benar tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Dan pengharapan itu akan membuahkan hasil ketika kita benar-benar berharapnya jangan salah ya, berharapnya jangan pada diri saya. Saya lakukan itu waktu awal saya terjun 2010 itu saya lakukan bahwa, oh saya kayaknya bisa deh nanganin ya, mandiin, kasih suapin makan, kasih minum obat teratur gitu. Kalau kalau 2010 waktu itu, waktu penanganan 2010 belum terlalu seperti tahun-tahun sekarang ya, yang orang sudah aware banget ya. Kalau 2010 tuh waktu itu orang tuh masih, ke dokter itu masih nggak mau gitu ya, ke dokter itu masih sesuatu yang, "Oh jangan ke dokter," gitu. Kalau tahun 2010 tuh saya pernah ngalamin itu bahwa ini disembuhkan harus dengan doa ya. Saya tidak mengecilkan kuasa doa, tapi waktu itu benar-benar tuh kayak ke dokter itu kayak awam gitu. Kayak orang tuh, "Jangan deh malu ke dokter ya, ini kan nggak sakit." Itu tahun 2010. Jadi waktu tahun 2010, itu saya menangani klien itu tanpa obat, ya. Jadi ya, benar-benar itu, kehidupannya yang memang benar-benar, eee, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh klien saya sudah saya rutinkan untuk berobat ya. Memang, bagus ya karena dengan berobat, klien itu bisa berkomunikasi gitu, berkomunikasi. Tahapan yang paling awal adalah klien bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau tanpa dokter itu, tanpa obat, ya kita susah untuk komunikasi gitu. Ya taruhlah kalau misalnya mau mandi aja, kadang-kadang dulu kalau saya nggak pakai obat dulu ya, waktu tidak dibawa ke dokter, itu saya bisa dipukulin, ya, dilempar pakai kursi gitu ya, bahwa dia nggak mau mandi, dia nggak mau lepas baju gitu. Jadi harus seperti itu, tapi kalau sekarang dengan adanya, kontrol ke dokter, psikiater ya, minum obat secara teratur, ya hal-hal sederhana seperti mandi sendiri, makan itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi, kalau dulu 2010 tuh kayak pengharapannya tuh sama diri saya gitu, kekuatan saya, "Aduh ini bisalah, bisa," tapi ternyata memang susah-susah gampang gitu ya, kebanyakannya susah gitu. Tapi, berjalannya waktu ya saya belajar ya bahwa segala sesuatu memang pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, ya. Boleh nggak berharap kepada manusia? Boleh banget, tapi kalau kecewa jangan salahin Tuhan, ya. Boleh nggak kita berharap kepada sesuatu? Boleh, tapi kalau kita, tidak tercapai harapan kita, jangan salahin Tuhan. Karena sebetulnya, eee, fokus kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Kita mau sama-sama buka lagi ya ayatnya di Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Maaf ya kalau malam hari ini banyak ayatnya. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Mungkin boleh salah satu bisa bacakan. Bantu bacakan. Tidak ada ya, atau saya aja ya? Ya, saya baca, Bu. Bu. Oh, boleh, terima kasih Pak Teguh. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, ya. Jadi karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi karena kasih Allah, ya Tuhan mencurahkan di dalam hati kita, ya sebuah pengharapan, ya. Jadi kalau di dalam Kristus, di dalam Tuhan, pengharapan itu bukan angan-angan Saudara, ya Bapak Ibu semuanya. Pengharapan di dalam Kristus itu sesuatu, keyakinan yang mampu memberikan kekuatan.
Ya, kalau kita berharapnya sama Tuhan itu, walaupun kita tetap ada di dalam sebuah masalah, tapi kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Walaupun kita tetap ada, sebuah proses, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Saya seringkali ya memberikan motivasi kepada klien-klien saya bilang, "Kamu luar biasa, ya. Kamu percaya kepada Tuhan, rajin berdoa gitu ya, luar biasa sampai detik ini Tuhan masih berikan kamu kekuatan untuk melewati hari demi hari." Ya, nggak gampang loh Saudara. Ya, klien-klien saya itu kasihan kalau malam nggak bisa tidur ya. Bisa kebayang sih, saya waktu itu pernah punya masalah 3 hari nggak bisa tidur. Pusingnya minta ampun ya. Jadi malam gelisah, nggak bisa tidur, akhirnya saya doa, saya ada ibu rohani saya didoakan ya terjadi pelepasan ya, ternyata, ya adalah sesuatu ya nyenyak tidurnya Saudara. Saya bisa bayangin klien saya kalau yang mereka punya dunia sendiri ya, disuruh tidur ya pengennya tidur ya, tapi nggak bisa tidur, gitu. Ya, makanya perlu pengharapan banget di dalam Tuhan, pengharapan yang benar-benar di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan ketenangan, ya. Pengharapan di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan ketenangan. Nah, ya malam hari ini, ya kita coba tanya dalam diri kita masing-masing ya Bapak, Ibu, Saudara. Waktu kita ngalamin proses, waktu kita ngalamin sakit penyakit, waktu kita ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, apakah kita masih punya pengharapan? Ya, kalau klien saya beberapa ada yang sudah putus asa, sampai bilang katanya, "Saya udah nggak mau hidup lagi, Bu." Ya, ya buat apa hidup ya, udah nggak tahu gitu buat apa. Karena buat dia katanya ya ketika dia hidup, semuanya menyakitkan dan memberikan penderitaan. Gitu. Tapi saya selalu ajak dia berdoa ya, saya bilang, "Hidup kamu itu bukan untuk kamu saja, ya, ada ibu yang punya anak, ya saya bilang, ingat kamu masih punya anak, ya. Ada istri yang masih punya suami, ingat kamu masih punya suami. Ya mungkin buat kamu, meninggal itu ya atau menyudahi hidup itu sudah beres, tapi tidak dengan anakmu, suamimu, orang tuamu, atau keluargamu yang lain ya." Ya kadang-kadang saya ingatkan itu. Ya jadi saya selalu, "Ayo, kalau kamu sudah hilang pengharapan, datang sama Tuhan, minta pengharapan lagi, sumber pengharapan di dalam Tuhan." Ya. Ya kadang-kadang, apa namanya, pengharapan yang kita harapkan ya, kita sering inginnya terburu-buru ya Bapak Ibu. Ya kalau kita punya pengharapan tuh, aduh pengennya cepetan, cepetan deh, apa, masalahnya kelar, cepetan deh pengennya, sakitnya sembuh gitu ya. Pokoknya semuanya pengen cepet-cepet, ya pengen udah. Padahal hidup kita setelah kita lewatin satu masalah akan ada masalah lagi. Selama kita hidup kita akan selalu diperhadapkan pada masalah demi masalah. Tapi yang membedakan adalah ketika kita berpengharapan di dalam Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Nah, eee, Roma 15 ayat 13 ya, kita baca lagi. Ya, Roma 15 ayat 13, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Ya. Jadi Alkitab katakan dalam Roma bahwa Allah lah sumber pengharapan. Ya, jadi kalau kita mau memiliki pengharapan, ya kita datang sama Tuhan, kita datang sama Bapa, sumber segala pengharapan kita. Nah, mengapa penting?
mengapa penting kita memiliki pengharapan? Ya, mengapa kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Ya, saat kita memiliki pengharapan, maka kita akan merasakan, apa namanya, ya tadi ya, ketenangan, kekuatan. Kita tidak akan merasakan namanya putus asa, kita tidak akan pernah merasakan namanya kehancuran, kita tidak pernah merasakan yang namanya ketakutan akan masa depan. Dan kita tidak akan pernah merasakan yang namanya tidak berdaya. Itulah pentingnya kita punya pengharapan. Ya, saya dapat tema ini, apa kabar pengharapan, Bapak rohani saya dulu selalu kalau ketemu, "Halo, apa kabar pengharapan?" Gitu ya. Ya, saya kan kadang-kadang kalau dalam hati bilang gini, "Kenapa sih nggak nanya, 'Halo Mary, apa kabar?'" Gitu ya. Kan lebih enak ya, "Halo Mary, apa kabar?" Tapi selalu tanya, "Halo Mary, apa kabar pengharapan?" Gitu ya. Jadi saya selalu ingat tiap hari itu, apa kabar pengharapan, masih ada nggak pengharapan di dalam hidup saya, itu saudaraku ya. Nah, sebetulnya, saya ada, waktu saya mau bawa renungan ini saudara, saya teringat ya, satu kisah Yesus yang akan, mati di kayu salib, disalibkan ya. Saat itu Tuhan, datang ke Taman Getsemani untuk berdoa, kemudian dia menyuruh, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga, kemudian Yesus berdoa ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua tahu ya isi doanya, eee, "Ya Bapa, apabila, eee, apa namanya, cawan ini boleh lalu dari," kira-kira begitu ya, "boleh lalu daripadaku, tapi terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu." Nah, Tuhan Yesus berdoa sampai 2 kali Bapak Ibu. Saya renungkan ya, saat itu Tuhan tahu banget bahwa dia akan mengalami sebuah penderitaan. Yesus ngerti banget bahwa Yesus akan mengalami, tragedi penyaliban ya. Dan di Alkitab pun ditulis bahwa, hatinya, apa namanya, mau mati rasanya, ya dikatakan seperti itu ya. Eee, Coba kalau boleh Mazmur, ya supaya saya nggak salah, Mazmur, Matius ya. Matius 26 ayat 39. Ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jangan ditutup dulu ya Pak ya. Jadi saudara, saya renungkan ya, mungkin saat Tuhan Yesus berdoa, ya itulah pengharapan Yesus kepada Bapa. Ya, pengharapan kepada sumber dari pengharapan yaitu Bapa itu sendiri. Ya, kira-kira kalau bahasa sehari-harinya gini, "Aduh ya, pengharapan saya mah Tuhan jangan jangan terjadilah," gitu ya, takut gitu, kayaknya sakit gitu ya. Mungkin bahasa sehariannya gitu, kalau bisa, "Aduh janganlah saya ngelewatin ini ya Tuhan." Nah, itu kan pengharapan ya. Tapi pengharapan ini bukan pengharapan sesuatu yang baik Saudara. Ya, pengharapan yang, apa, di dalam proses penderitaan. Nah, ini yang saya mau sambungkan di dalam, ayat yang tadi saya, awal baca ya, ya, di dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 23, itu dikatakan di situ yang tadi pertama ya, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh." Ya, saya sambungkan ke ayat ini, ya di situ Tuhan tuh punya pengharapan, tapi Tuhan itu tulus dan ikhlas dan, punya keyakinan iman yang teguh karena di ayat selanjutnya dikatakan ya itu, tapi kalau, apa namanya, eee, biarlah kehendak Bapa yang terjadi.
Jadi pengharapannya Tuhan itu bukan untuk diri kita gitu, maksudnya bukan ya Tuhan maulah sesuai dengan yang terjadi sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Ya, tapi pengharapan ya Tuhan kalau boleh, kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa, bahasa sehari-harinya gitu ya. Jadi itu yang tadi kita baca di Ibrani 10 ayat 22-23 ya. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi kalau kita tulus, ikhlas, keyakinan yang teguh, pengharapan kita tidak sia-sia, Saudara. Ya. Ya meskipun di dalam ceritanya Tuhan Yesus tetap ya menjalani penyalipan. Tapi yang saya mau garis bawahi bahwa ketika Tuhan ketika Yesus mengalami itu ya, apa yang ditakutkan ya Yesus tetap menjalani ya. Yang kan Yesus tuh takut banget ya sampai mau mati rasanya. Tapi waktu Tuhan Yesus berpengharapan ya di dalam doanya, Yesus tetap menjalani nggak penderitaannya? Tetap menjalani ya, tetap menjalani penyalipan. Tapi Bapa sumber pengharapan itu menyertai Yesus untuk melewati, bahkan memberikan kekuatan ya untuk menyelesaikannya sampai selesai, sampai akhir. Ya, nangkep Saudara ya, Bapak Ibu semuanya di kisah seperti ini. Jadi Bapa menyertai Yesus dalam penderitaannya, memberikan kekuatan untuk menghadapi penyalipan sampai selesai. Dan selesainya itu adalah sebuah kemenangan. Ya. Jadi saya renungkan kalau ya kadang kita memang harus melewati ya, Saudara, kesusahan, penderitaan, kesulitan, ya penyakit yang tidak sembuh-sembuh gitu ya. Yang butuh banget kekuatan gitu. Kalau kita lakukan itu dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kita bisa melewati hari demi hari, waktu demi waktu, ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini semua juga caregiver ya, baik yang sedang sakit. Sampai detik ini bisa ada di titik ini itu luar biasa banget. Ya, luar biasa banget. Jadi sebuah kekuatan yang secara manusia itu tidak bisa kita peroleh kalau bukan dari Tuhan. Amin Saudara, amin Bapak Ibu ya. Jadi saya sih setiap hari selalu ketika bangun berdoa selalu tanya apa kabar pengharapan ya. Terus saya jawab masih ada pengharapan dan selalu akan ada pengharapan. Jadi setiap hari saya selalu ingat itu terus apa kabar pengharapan supaya saya tidak supaya saya tidak hilang pengharapan dan menjadi letih lesu, berbeban berat Saudara. Tapi menjadi kuat gitu ya. Ya, puji Tuhan demikian ya sharing yang saya bisa bawakan buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Kiranya bisa memberkati. Ya, saya senang sekali ya ini Pak Jeffrey ya, terima kasih. Kemarin ke Bandung ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya pernah. Iya, Bu Dewi itu konfirmasi ke saya, katanya ada Pak Jeffrey datang. Tapi waktu itu saya lagi agak sedikit ada urusan, jadi kurang begitu ini ya. Next ya Pak ya, ke Bandung lagi. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Teman-teman, ini karena di depan kita ada Ibu Mary ya yang menjalani sebagai foundernya Adulam ya, rumah pengirian Adulam. Jadi kita mau adakan tanya jawab ya kali ini supaya kita nggak usah breaking room aja.
Saya rasa karena Ibu Mary ada pengalaman dan bukan cuma sekedar teori aja tapi dihidupin dan ada ada pengalaman, ada teman-teman yang mau tanya baik dari caregiver ataupun dari GKM ataupun juga misalnya mau tanya tentang adulem atau apapun yang mau tanya ke Ibu Mary silakan, saya persilakan untuk waktu ini mungkin minta Bu Firda untuk guide di dalam kalau ada yang tanya jawab di dalam chatting ya Bu Firda ya. Oke. Baik Pak Jeffrey. Thank you Bu Mary atas sharingnya Bu Mary, sangat memberkati. Teman-teman, kalau ada yang bertanya silakan ya, nanti boleh raise hand. Sementara saya baca dulu ya dari chat room ya. Dari Bu Suryani, Bu Yani, Bu Mary, penjemputan paksa kenapa dengan borgol ya? Apakah tidak bisa dengan cara lain? Bagaimana pengertian borgol? Sama dengan kejahatan bagi pasien, padahal pasien tidak melakukan kejahatan. Mohon penjelasannya, Bu. Iya. Terima Silakan. kasih Bu Suryani ya. Ya, memang rata-rata kebanyakan ya yang sudah kita lakukan penjemputan itu kadang-kadang menggunakan borgol. Itu dulu saya sempat memang melakukan itu, tapi saya sudah mulai kurangin, Bu. Jadi seandainya waktu dijemput klien bisa apa namanya nurut ya, itu tidak perlu pakai borgol ya. Jadi dengan apa ngobrol gitu ya. Terus ayo kita mau pergi, memang agak sedikit di apa ya namanya. Ya kita bilang tidak langsung ke rumah pemulihan lah ya, karena kalau dengar rumah pemulihan itu sudah langsung pasti tidak mau ya. Jadi memang kita akan bicara bahwa yuk kita akan pergi jalan-jalan ya, maaf sekali bahwa itu memang harus kita lakukan karena untuk demi kelancarannya, satu. Yang kedua, borgol itu memang benar kita pakai kalau memang darurat sekali, Bu. Jadi ini rata-rata kalau klien kita bawa itu pasti tidak setuju karena mereka kan selalu berpikir bahwa tidak sakit. Ya, sedangkan realitanya kan memang mengalami hal-hal yang ya tidak biasanya. Jadi kalau memang terjadi hal-hal yang sampai dia mukul segala macam itu kita pakai borgol, kenapa? Karena sepanjang perjalanan kita mau cari aman di perjalanan. Kadang-kadang kalau tidak diborgol itu, Bu, supir itu bisa dicekik dari belakang atau ditendang. Nah, Ibu bisa bayangkan seandainya kita ada di dalam perjalanan di jalan tol atau jalan umum ya, tiba-tiba supirnya dipukul, ya, terus kan mobil oleng. Yang celaka tuh bukan hanya kita aja, tapi orang lain yang di luar dari kendaraan kita juga kemungkinan bisa mengalami kecelakaan. Itu hanya untuk mengantisipasi keamanan aja, Bu. Sebetulnya bisa dengan suntik, tapi kan kita tidak punya izin ya. Artinya yang bisa suntik itu hanya dokter psikiater atau dokter yang memang punya izin untuk suntik. Kalau kami dari yayasan memang bidangnya nggak di situ, jadi kita tidak diperbolehkan untuk suntik obat penenang gitu. Seperti itu, Bu. Mungkin bisa menjawab ya. Jadi nggak ada doa ya. Iya, untuk Bu Yani mungkin udah jelas ya Bu Yani ya untuk yang disampaikan sama Bu Mary. Ini ada yang raise hand, ada 2 ya, Ega dan Bu Lili. Saya persilakan Ega dulu. Silakan Ega untuk pertanyaannya. Dari yang sudah pulih pulang ke keluarga atau ke rumah, apa mereka bisa hidup mandiri nggak? Iya, kalau itu rata-rata sih dari tempat kami, puji Tuhan, rata-rata bisa mandiri ya, Pak, ya. Jadi memang selama ada di tempat kami itu biasanya yang misalnya susah mandi, kita ajarin untuk mandi, terus makan, dan di tempat kita itu kan untuk jam-jamnya teratur ya. Jadi misalnya pagi harus mandi jam berapa, pagi harus makan jam berapa, siang harus makan jam berapa. Jadi memang diberlakukan kehidupan sehari-hari yang normal seperti orang pada umumnya gitu. Jadi kita ya apa supaya nanti ketika pulang ke rumah ya setidaknya bisa mandiri ya, tidak menyusahkan orang rumah. Gitu. Kalau bisa berpenghasilan, nah ya. Iya, sebetulnya bisa sih, Pak, tapi kembali lagi ya kepada kliennya, Pak, karena gini, menurut pengalaman saya,
penderita ini kan memang dokter juga pernah katakan, ya saya tidak mengecilkan ya, tetap kita harus punya pengharapan bahwa tapi ini kita untuk bayangan saya, untuk gambaran bahwa ya pernah saya juga dikasih tahu dokter bahwa ini tidak bisa sembuh 100% gitu ya. Jadi tetap akan ada kekambuhan. Nah, kekambuhan ini yang nanti akan menghambat pekerjaan ya. Sebetulnya kalau tidak kambuh, pekerjaan bisa gitu. Ya asal tetap ada dimotivasi ya dari orang-orang sekitar keluarga contohnya. Makanya kita selalu sarankan ketika pulang ke rumah, itu jangan dibiarkan sendiri. Karena kalau sudah dibiarkan sendiri, itu akan kembali mengulang lagi seperti awal. Seperti itu. Jadi tetap harus ada pengawasan dari orang rumah. Jadi ketika terjadi kekambuhan juga, orang rumah bisa ambil handle ya. Jadi untuk pengalihan dulu mungkin butuh berapa hari, berapa minggu gitu. Seperti itu sih. Kalau Saya tinggal sendiri selama Oh. 2 tahun ini. Bapak tinggal ya, sudah bekerja Pak atau melakukan kegiatan apa? Saya menulis buku Mhm. pertama dan buku keduanya sudah selesai, tapi mau direvisi dan mau nunggu nanti tahun depan baru diterbitin. Mhm. Mendalami fotografi. Iya. Bukunya Buku menghasilkan buku apa tuh? curahan hujan, Ya. autobiografi. Oh, yang kemarin Bapak kirim bukan ya? Iya, oke Oh, Bu betul Mary. ya? Oh iya, aduh Bapak terima kasih banyak sudah kirim buku buat saya. Ya, sama-sama. Bu Mary. Aduh, iya. Maaf ya, saya baru ini kok kayak nggak asing namanya. Iya. Terima kasih loh Pak, memberkati sekali. Ya, saya sih berharap ya klien-klien yang sudah pulih juga bisa beraktivitas seperti biasanya ya Pak ya. Senang sekali bisa menulis buku, bisa menjadi berkat buat orang lain. Tetap semangat ya Pak, lanjutkan. Iya, Bu, oke ya. Ega. Jeffrey nggak doa apa Jeffrey? Kalau Ada doa. baik ya, kalau Ya. schizophrenia Ada tinggal doa. sendiri itu nggak Ya. baik. Mungkin bentar ya, Yudi, bisa di-mute sebentar ya Pak ya. Nanti kita akan setelah selesai sesi tanya jawab baru kita mulai akan tutup dengan doa Pak Yudi. Mungkin Ega boleh lanjut Ega? Jadi orang schizophrenia itu lebih baik jangan tinggal sendiri ya, harus ada yang teman. Iya, kalau ada keluarga lebih baik ada yang menemani ya Pak ya. Karena kan kekambuhan itu kan kita nggak tahu prediksinya kapan, di mana, sedang apa gitu. Jadi kalau memang kekambuhannya yang mungkin tidak terlalu berat sih nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau berat ini kan yang membahayakan nanti untuk Bapak sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup jelas ya Ega ya, kita limitin waktu juga ya, mungkin kasih teman-teman yang lain untuk bertanya juga. Bu Lili, silakan Bu Lili. Oke, terima kasih Bu Firda, selamat malam semuanya. Bu Mary, malam. Malam Bu Lili. Saya diam-diam salut loh Bu. Terima kasih. Iya, mungkin singkat kok latar belakangnya bisa Ibu sehebat ini ya, artinya berani membuka satu bidang yang mungkin tadi ya berisiko sampai dipukul. Oh ya, itu satu ya, mungkin singkat aja. Terus yang kedua saya kepingin tanyanya teknis sih. Mungkin kontak nanti saya bisa hubungin Bu Firda atau Pak Jeffrey ya. Tapi mungkin teknisnya gini. Kriteria seperti apa yang bisa dirawat kali ya, dipulihkan di tempat Ibu. Karena gini, kalau tadi ada yang sampai ngamuk-ngamuk dan sebagainya ya. Kemudian kalau dicampur misalnya orang-orang yang cuma miring-miringnya dikit doang, kemudian kalau dicampurin kan salah-salah bisa yang miringnya dikit bisa miringnya jadi kebanyakan gitu ya, bukannya menyembuhkan. Nah itu tuh. Nah itu bagaimana teknisnya? Artinya kriterianya seperti apa yang bisa ditangani, kemudian seandainya range-nya itu dari ringan ke berat, teknisnya itu apa memang dipisah-pisah atau bagaimana? Terus yang ketiga mungkin ya Bu ya, mungkin saya kebetulan ada konseling juga Bu, jadi saya konselor.
seandainya mungkin saya referensikan ke tempat Ibu kan saya mesti tahu biayanya bagaimana, apakah ini lembaga satu profit atau non profit ya, karena ini penting banget kan ya, Iya, ya betul. sesuai dengan kemampuan klien ya, karena ada yang mungkin justru orang yang susah malah yang bisa mengalami begini ya, gitu. Betul. Iya, Punya oke. uang. Ya udah itu aja sih, thank you. Iya, terima kasih Bu Lili ya. Yang pertama ya saya jawab, yang pertama itu memang ya tadinya saya tidak ada arah untuk pelayanan seperti ini. Tapi karena memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa, saya hanya tertegor ya, ditampar sama Tuhan. Satu kali saya ada di sebuah tempat di mana itu 70 orang mengalami gangguan jiwa yang parah. Ya sudah sampai buka baju, maaf kata kotoran sudah di mana-mana. Jadi saya selalu mengunjungi tempat ini dan memberikan 1 bungkus roti ya untuk dibagi-bagikan secara merata. Jadi saya ada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba ada perbincangan yang sebetulnya tidak nyambung tapi nyambung gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya ngobrol masing-masing tapi nyambung gitu. Jadi saya ada di tengah-tengah mereka. Waktu itu cowok semua ya Bu. Jadi saya bagi roti itu terus ada satu bilang begini, mau nggak roti saya? Nih saya punya roti. Yang satu lagi bilang, enggak saya juga punya, itu buat kamu aja. Ya, jadi dalam hati saya ditampar sama Tuhan, ditegur seperti ini, lihat mereka menanggalkan bajunya. Ya, cukup sedih sebetulnya. Mereka sudah tidak ingat apa-apa. Tidak ingat keluarganya, tidak ingat masalahnya, tidak ingat siapa dirinya. Tapi mereka masih mau berbagi. Ya, masih ingat berbagi. Walaupun saya tahu itu sebetulnya perbincangannya tuh sendiri-sendiri. Gitu, tapi mereka tuh tidak hadap-hadapan, Bu. Yang satu mukanya kemana gitu. Tapi mereka punya hati untuk memberi. Ya, jadi dalam bahasa sehari-hari saya, mereka tuh udah nggak punya apa-apa ya. Kalau saya bisa simpulkan ya, karena kan ya secara dia nggak mikirin baju, dia nggak mikirin uang, dia nggak mikirin apapun. Jadi memang hidupnya tuh cuman udah dia dan jiwanya saja ya gitu. Tapi mereka masih mengingat temannya untuk memberikan 1 buah roti yang notabene-nya tuh dia cuman punya 1. Kalau waktu itu saya itu dalam hati gini, kalau saya 1 dikasih orang, untuk saya dong. Saya nggak akan bagi, karena mereka juga semua dapat, gitu. Jadi bahasa sehari-hari saya tuh, ya saya dapat, dia dapat, ngapain saya tawarin, gitu ya. Untuk apa saya menawarkan? Itu kan hak saya, jadi saya yang makan aja gitu. Ya di situ saya tertampar. Mereka tidak punya apapun, tapi apa yang mereka punya cuman satu-satunya mereka kasih buat orang lain. Dan yang satunya lagi nggak maruk Bu, ya. Banyak orang itu sudah punya dan pengen punya yang lain-lainnya lagi. Pengen memiliki sesuatu punya orang lain, gitu. Yang ini sudah dapat ditawarin, ya kalau orang dunia mungkin ya, bolehlah. Jadi saya punya 2 dong, ya terserah lu mau makan apa enggak, ini bahasa kasarnya ya maaf ya. Tapi ini enggak loh. Saya sampai Tuhan Yesus, saya bilang, saya aja orang normal gini ya, maksudnya masih bisa berkecukupan gitu ya. Mungkin masih mikir 2 kali untuk memberikan roti itu. Ya dalam konteksnya, saya kalau udah ngasihin roti itu kan saya nggak dapat lagi Bu. Tapi orang ini dua-duanya ini udah telanjang, maksud maaf kata pakai celana gitu tapi nggak pakai baju gitu, karena dikasih baju dibuang lagi, dikasih baju dibuang lagi gitu ya. Saya tertampar di situ. Jadi Tuhan seakan bicara, apa yang kamu mau beri buat saya, buat Tuhan maksudnya. Seperti itu sih Bu. Itu awalnya saya mau ya untuk menangani orang-orang seperti ini. Karena saya pikir gini, orang seperti ini masih punya hati ya daripada orang-orang dunia, saya pikir begitu ya. Ini bahasa saya aja gitu. Ya yang kedua itu, apa tadi ya Bu pertanyaan yang kedua? Range-nya itu kan beda-beda ya, Iya, tingkat. tingkat untuk dipisah-pisahkannya ya Bu ya. Jadi
banyak keluarga juga menanyakan, "Bu, nanti kalau yang, nggak terlalu depresi disatuin sama depresi berat, itu kan aduh nanti jadi lebih kasihan." Sebetulnya dalam realitanya bahwa, nggak seperti itu. Kadang-kadang mereka saling melihat itu untuk membangun. Banyak sekali klien-klien saya di sini yang parah dengan yang sudah lumayan, sembuh, yang lumayan sembuh ini banyak sekali yang mau membantu yang parahnya, itu. Jadi mereka setelah pulih itu, kalau ada yang datang yang baru nih, kalau yang datang baru kan wah ngamuk, nangis, gedor-gedor pintu segala macam. Mereka saling, "Tenang tenang," gitu ya, "kamu pengen apa?" Gitu. Jadi mereka justru membantu, gitu. Jadi saya bilang, "Ya bagus karena disitulah pelayanan kamu dibutuhkan," saya bilang begitu. Ya kebanyakan seperti itu, tapi nanti realitanya misalnya untuk tidurnya, kita akan pilah sih, Bu. Jadi kalau tidurnya saja itu kita akan pisahkan yang, sepadan ya, yang sama gitu, yang satu karakter ya, yang nyamannya sama siapa gitu, nanti kita akan, cari gitu, yang satu kamar tuh benar-benar pas sama, klien ini, gitu. Kemudian yang ketiga, ya saya memang yayasannya, profit ya, Bu, ya, karena sebetulnya tidak pengen profit, tapi sangat sulit sekali. Beberapa saya subsidi silang, jadi, kalau memang saya bisa membantu, saya ada kuota, tapi kalau kuotanya penuh, saya tidak bisa bantu lagi. Sekarang ini ada sekitar 10 orang yang saya bantu mungkin seumur hidup, Bu, gitu. Karena kan satu keluarga tidak mampu, 2 keluarga sudah capek, yang ketiga memang sudah tidak punya keluarga, gitu. Jadi ya saya berharap sih orang-orang yang mampu ya bisa berbagi, gitu ya. Dengan cara apa, ya memang saya ada biaya bulanan yang kita akan tarifkan, itu macam-macam golongannya, Bu, karena ada yang golongan umum, golongan lansia, dan golongan berkebutuhan khusus, seperti itu. Nanti kalau untuk biaya dan persyaratannya boleh Ibu nanti kalau berkenan bisa ya kontak ya, seperti itu. Nanti Thank you. bisa Japri kita kasih tahu nomor Bu Mary ya, Bu, ya, ke Bu Oke, terima Lina. kasih. Iya, oke, thank you Bu Mary. Terus, Yes. teman-teman silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ada Lina, Ci, di dalam tuh, di dalam. Oh Ya, iya, Lina oke. ya. Nah, saya bacakan ya Bu Mary ya. Iya, boleh Bu. Dari saudari Lina, papanya depresi, papanya nggak mau ke dokter, harus gimana gitu Bu Mary. Nah, pada waktu itu Lina sempat dibawa ke rumah pemulihan, tapi nggak inget ini, bisa seperti itukah gitu untuk kejadiannya, bisa. Yang nggak inget maksudnya papahnya? Lina yang sekarang papanya lagi depresi, dan Lina ini dulunya sempat pernah dirawat, dibawa ke rumah pemulihan, tapi pada waktu proses pembawaan itu dibawa itu dia nggak inget sama sekali gitu. Oh ya mungkin memang sedang dalam keadaan yang drop ya. Jadi kekambuhan terjadi memang kadang-kadang inget, kadang-kadang nggak inget, bisa inget, bisa enggak, Oh, gitu. Jadi saya ingat cuman dikit. Saya iya, ingat. pasti akan ada inget tapi nggak banyak sih, seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Saya sih bisa bilang ya kalau klien-klien saya ini ada 2 golongan. Dia akan ingat ketika dia disakitin sekali, maksudnya kayak banyak sekali ya, saya pengalaman itu banyak cerita-cerita dari klien-klien saya yang datang itu, "Ya Bu, saya ini dipukulin segala macam." Nah, itu akan diingat. Nah, di tempat saya tidak ada maksudnya di tempat saya memberikan peraturan pada petugas dan, ini untuk tidak ada pemukulan, meskipun kita dipukulin. Jadi kita tidak boleh mukul balik gitu ya. Nah, karena itu akan diingat. Yang kedua adalah diingat karena kita sayang sekali sama mereka. Nah, itu 2 hal itu. Ya, jadi kalau yang biasa-biasa sih mungkin ada ingat, ada enggak ya, Bu Lina ya. Oh jadi bukan karena disuntik gitu, Bu? Bukan karena disuntik jadi nggak ingat gitu, Bu? Waktu dibawanya, saya nggak tahu ya apakah ada disuntik atau tidak, saya kurang mungkin Bu Lina harus Saya bertanya kepada orang yang bersangkutan ya, keluarga gitu misalnya, harus kata tahu. mama sih
kata mama nggak disuntik. Kata mama nggak disuntik, tapi saya nggak ingat deh. Iya, ya berarti memang ada satu fase Bu Lina memang sedang drop banget gitu ya. Jadi nggak inget sama sekali Iya, gitu. iya. Ya ada di fase punya dunia sendiri gitu. Oh, Seperti kalau papa saya harus digimanain ya? Iya, Eh, umur berapa papanya Bu Lina? umur 70 ya? 70. Kalau nggak mau ke dokter gimana? Maksudnya apakah dia berontak, marah, atau seperti apa? Nggak berontak, nggak marah, cuman geleng kepala. Nggak mau. Ya Cuman memang kalau kondisi seperti ini kadang-kadang klien itu ini makanya yang paling penting adalah untuk saudara-saudara semua di sini ya yang sedang mengalami gangguan mental, saya sih menyarankan sekali untuk bisa memang harus menyadari ya bahwa kita butuh pertolongan gitu. Kadang-kadang banyak yang tidak menyadari bahwa kita butuh pertolongan. Makanya susah sekali dibawa ke dokter gitu. Tapi kalau saya sarankan ya karena memang kan lagi sakit ya, jadi kita yang nggak sakit yang harus arahin gitu. Jadi kalau kita ngikutin yang sakitnya, ya tidak akan ditanganin seperti itu. susah sekali ya. Saya nggak bisa setir nih. Harus Hmm, ya, mama yang bawa papa ke dokter, dibohongin ya. ya kalau sebenarnya nggak perlu dibohongin juga nggak apa-apa sih, bilang aja kita memang mau ke dokter. Paling kan ya nggak mau ya bawa aja. Seperti itu ya. Ya memang susah-susah gampang ya. Tapi kalau di tempat saya sih rata-rata di rumah tidak mau bawa ke dokter, di tempat saya semuanya pada mau ke dokter. Gitu. Saya sambil sosialisasi sih memang ke klien-klien saya bahwa ini tahapnya masih butuh pertolongan kecuali memang sudah dokter sarankan, oh ya sudah tidak perlu minum obat itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang dokter masih saranin untuk minum obat ya ada baiknya minum karena itu membantu sekali untuk kita berkomunikasi atau melakukan aktivitas sehari-hari secara ringan seperti itu. Boleh satu hal lagi, Bu. Mm-mm. Ada temen si Memei sama Yoven sakit kayaknya dua-duanya, tapi itu mama dan anak. Jadi mereka itu nggak tahu siapa yang ngurus mereka ya kalau mereka sakit gitu. Oh, Iya, iya sih Nah, memang ya agak sulit. Lina, Mm-mm. Bu Mary, mungkin karena waktu juga kita perhitungkan itu nanti Boleh? Bu Mary juga belum kenal, jadi mungkin saya masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu Mary ya. Iya. oke. Ibu Hermin, obat antidepresi membuat gemuk, bagaimana solusinya? Mungkin bisa silakan Bu Mary. Olahraga Bu Hermin. Bu Hermina suka olahraga. Bu Hermina mana nih Bu Hermina? Bu Hermina. Atau sudah? Oh iya, Bu Hermina. Halo. Ya, memang ada sih ya beberapa obat yang memang ada efek sampingnya gitu. Tapi memang kalau kita seimbangkan itu sih sebetulnya tidak masalah. Jadi kalau memang membuat gemuk, ya kita harus rajin olahraga. Gitu. Minimal jalan kaki lah. Jalan kaki itu membantu banget untuk penyembuhan, ya. Jadi kalau kita nggak bisa lakukan olahraga berat, jalan kaki, ya. Jalan kaki, ya muter keliling gitu ya. Di sekitar rumah kan itu nggak perlu berat banget ya, tapi itu sangat membantu. Kalau nggak, misalnya di rumah ada TV dan YouTube ya, aerobik sendiri. Gitu, aerobik itu bisa menenangkan secara musiknya juga ya, membantu juga. Gitu. Terus makannya bisa terkontrol Bu Hermina. Masih Masih di mute Bu Hermina. Silakan mungkin open mic-nya. Ya. Udah membaik, sejak minum obat udah membaik banget. Tapi kadang-kadang ya begitu, maksudnya ingat masa lalu. Tapi nanti cuma sebentar, cuma 1 hari, nanti kadang bisa 3 hari gitu kan. Nah itu, cuman dia suka bilang aku sekarang jadi gemuk ya, kan terjadi dia seperti membuat ada masalah baru gitu kan. Itu Saya duluan ya. Oh, Saya Pak. duluan ya, maaf ya. Oke, Saya Yudi duluan ya. silakan. Pak Yodi, makasih Pak Yodi kehadirannya. Ah.
Makasih Iya. Pak Yudi ya. Tuhan Iya. memberkati. Gimana Bu Hermina? Silakan. Tadi dilanjut. Halo Bu Hermina. Ya, sudah cukup. Oh, sudah cukup ya. Oke, oke. Mungkin sesi tanya jawabnya kita karena waktu kita sudahi. Thank you Bu Mary Terima udah kasih. Ya. sharing dan udah ada sesi bisa jawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Dan thank you juga semua teman-teman yang udah hadir. Saya kembalikan ke Pak Jeffrey. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Mary untuk pelayanannya pada hari ini, memberkati kita semua ya. Dan bersyukur. Jadi nanti juga saya izinkan itu yang adulam itu, yang video itu saya akan kirimkan di grup juga dan di grup besar juga, dan juga saya akan juga kirimkan yang video tadi ke teman-teman yang belum dapatkan juga ya. Mungkin untuk doa penutup saya minta Ibu Pendeta Asiana untuk tutup kita dalam doa ya. Mari kita berdoa ya. Ibu Mary tadi. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh diberikan kekuatan kembali. Seringkali kami merasa tidak ada berujung permasalahan yang terjadi, sehingga kami putus asa, tidak ada harapan. Ada sebagian keluarga kami tidak tertolong ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami karena ada hal-hal yang tidak bisa kami lakukan, seperti tidak mau ke dokter, tidak mau makan obat, dan juga bisa makan obat, tetapi karena kondisi, komplikasi, baik secara fisik maupun psikis, semuanya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada saudara-saudara kami, klien yang terdampak dengan GKM ini. Tuhan menolong kami juga sebagai caregiver yang juga sangat dekat dengan saudara-saudara kami, anak kami, kekasih kami. Supaya kami diberikan kekuatan, supaya kami juga tidak putus asa, tapi punya pengharapan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap berdoa untuk Pak Jeffrey, Ibu Firda, teman-teman yang lainnya. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Mary yang sudah men-sharingkan apa yang sudah menjadi kebutuhan setiap kami sebagai caregiver maupun juga sebagai GKM. Dan banyak sekali ya Tuhan kami jumpai lagi di masyarakat, di jemaat yang mengalami hal-hal yang sama seperti ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami punya pengetahuan, kebijaksanaan, dan bagaimana kami juga bisa menangani, mendampingi. Tuhan juga menolong, memberkati. Berkati juga tempat di Bandung Adulam juga boleh menjadi sarana pertolongan penyertaan Tuhan, supaya tempat ini menjadi tempat tempat ini menjadi tempat di mana orang-orang dibimbing, orang-orang diarahkan, orang-orang disembuhkan ya Tuhan. Pakai Ibu Mary, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan istirahat masing-masing. Bila capek lelah kita boleh dipulihkan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih semua untuk kehadirannya. Terima kasih Ibu Asiana. Terima kasih semuanya. Mary. Terima kasih Bu Mary. semuanya. Terima kasih. Terima Bu kasih Adrian, Bu Asiana. doanya Bu Asiana. Ya, Pak Jeff. Terima kasih Malam Bu ya. Mary. Terima kasih Bu Firda. Pamitan semua ya. Ya. Yo, bye-bye.